dengan Sri Mulyani diperiksa Bareskrim setelah tak lagi jadi Menteri Keuangan. Dalam konteks apa, Nil? Nah, Sri Mulyani diperiksa Bareskrim Mabes Polri ini. Ini muncul tayangan konten ya, tayangan di Facebook. Di situ dijelasin viral mantan Menteri Keuangan Sri Mulyani diperiksa di Kementerian Keuangan. Nah, di situ coba saya cek konten ini itu mengambil gambar Sri Mulyani 10 tahun yang lalu. Waktu itu dia masih rambutnya tuh masih pendek gitu ya. Masih pendek. Di video itu masih pendek. Kemudian ada video, nggak bisa tampilin ya. Ini ada video di Kementerian Keuangan seolah-olah di situ ada wartawan yang lagi nungguin, ada pemeriksaan sebagainya gitu. Nah, setelah dicek, ini adalah video tahun 2015. Sri Mulyani masih muda banget ya Sri Mulyani ya, rambut masih gondol rambutnya. Sri Mulyani memang diperiksa oleh Bareskrim, tapi bukan dalam kasus yang sekarang. Bukan dalam kasus setelah dia nggak jadi menteri lagi ya. Jadi itu dia sebagai menteri zaman SBY ya, 2015 berarti. Dan ini terkait dengan kasus SKK Migas Rudy Rubiandini kalau nggak salah ya. Iya kalau nggak salah ya. Saya nggak tahu tersangkanya ya Bang ya. Cuma dalam kasus di SKK Migas. Dan ini tahun 2015 dia diperiksa 8 Juni 2015 diperiksa oleh Bareskrim Polri tindak pidana pencucian uang dalam penjualan kondensat SKK Migas. Dan dia diminta sebagai saksi tahun 2015. Video ini adalah tahun 2015, dikeluarkan sekarang ketika dia sudah jadi mantan. Nah, video ini tayang di salah satu media televisi kan. Ya, dan memang seperti yang kita bahas bahwa sekarang informasi palsu atau hoax itu juga mengikuti tren pemberitaan yang lagi rame, dan mereka juga butuh yang namanya fact atau cantelan supaya hoax yang dia bikin itu punya kekuatan dari sisi konteks gitu. Jadi nggak tiba-tiba muncul gitu. Jadi ini dia ngambil Sri Mulyani setelah Sri Mulyani tidak lagi jadi Menteri Keuangan. Kita tahu rumah Sri Mulyani sempat dijarah dan Sri Mulyani sempat mengeluarkan beberapa kebijakan ataupun statement yang membuat netizen cukup geram. Dan ini ada di TikTok, di Facebook ya? Di Facebook. Dan dia reaksinya banyak banget kan. Di Facebook, dan dia pakai nama Tribun ya. Enggak, ini ininya itu yang atasnya pakai Tribun. Dan dia pun ngambil ininya di Kompas ya. Ngambil salah satu tayangan video 2015 diambil, dikasih narasi baru kan. Iya. Dan yang komennya banyak. Komennya 5.000-an. Wah, luar biasa ya. Yang like 58.000 kayaknya. Dan kayaknya mereka ini tuh ya 56.000 yang like. Dan mereka kayak ada yang percaya tuh ya. Ya, yang share 3.000. Yang percaya kayaknya banyak nih. Yang nge-share 3.000. 3.000 yang nge-share. Berarti 3.000 nge-share lagi, 3.000 lagi udah 6.000. Bisa udah 6.000. Yang nonton, yang baca, aduh, kacau ini emang. Kacau. Nah, tayangan ini yang nonton berapa? Ya ini. Makanya perlu didukung nih. Jadi buat teman-teman yang nonton kita, jangan cuma nonton, tolong share. Ya. Ini kasihan Bang. Sampai ada yang bilang jebloskan ke Nusa Kambangan saja. Padahal ini bukan Sri Mulyani yang mantan Menkyu kemarin, bukan. Ini Sri Mulyani 2015 zaman pemerintah Pak Susilo Bambang Yudhoyono dan kasus SKK Migas. Dia hanya sebagai saksi, bukan sebagai tersangka. Dan itu pun Bapak Ibu lihat dong fotonya, Sri Mulyani masih tampak muda, rambutnya masih pendek, masih malu-malu gitu. Dan dari sisi informasi juga itu bukan berita, tapi itu konten yang dibikin diceplos-ceplos. Kalau berita nggak begitu cirinya. Jadi jangan termakan dengan informasi yang beredar luas, belum tentu kebenarannya. Tolong Bapak Ibu cek di media mainstream, atau Bapak Ibu bisa bertanya kepada kami di tim redaksi Viral Tapi Hoax. Oke ya.
Sri Mulyani diperiksa Bareskrim Mabes Polri setelah tak lagi jadi Menteri Keuangan. Kita nyatakan hoax ya. Hoax. Oke, Bang, terakhir Bang, ini ada informasi dari Menteri Keuangan yang lagi fenomenal, yaitu Purbaya Yudisadewa. Ada informasi bahwa istri Menteri Keuangan Purbaya diteror melalui paket misterius. Ini gimana Bang? Informasi Bang. Ya, ini tayang di short di YouTube. Short di YouTube ya. Dan di situ dinarasikan ada foto Menkyu Purbaya bersama istri beliau. Nah, di situ dikasih narasi istri Menku. Ini nulis aja. Namanya Menku ya. Menku Purbaya diteror melalui paket gitu ya. Nah, dijelaskan di situ beberapa hari yang lalu istri Menku Purbaya mendapat kiriman paket dari kurir, alamat pengirim tanpa alamat, isinya mengejutkan, sekantung darah segar. Nah, kemudian Purbaya .2, hadapi saya, jangan sentuh keluarga saya tahu ini adalah kalian para mafia laknat, jangan Anda berani di balik layar, saya selalu di hadapan Anda untuk melawan Anda. Jadi seolah-olah Purbaya istrinya mendapat teror, istrinya lapor, kemudian Purbaya marah, bereaksi. Nah, kemudian Bang Gaib tadi kontak timnya Pak Purbaya, tim Purbaya dan mengklarifikasi informasi ini. Dan clear, ini adalah tidak benar. Tidak ada fakta ada paket itu datang ke rumah Purbaya, apalagi diterima oleh istrinya. Kedua, saya ngecek akun yang bersangkutan. Ini memang tidak layak dipercaya. Emang apa akunnya nih si YouTube Short ini? Nah, yang menayangkan ini punya akunnya Mila Channel 5762. Mila Channel 5762. Dan memang di sini kalau saya perhatiin subscribernya dikit Bang, 771. Cuman 700 orang ya. Cuman yang nonton video mereka banyak, ada ribuan, ada yang 4. Dan memang kerjaannya kayaknya bikin beginian bikin beginian. Dan ketika saya cek, banyak hoax yang ditampilin dalam konten-konten dia. Tidak hanya Purbaya gitu ya, tetapi juga pejabat lain kayak Puan gitu kan. Itu dia dibikin hoax juga Luhut, tuh ya. Luhut pun kena. Luhut pun kena di sini. Apa nama ini? Mila Channel. Mila Channel 5762. Itu ada tulisannya Iswan Maido. Iswan Maido. Dia nyimpan nomor emailnya jadi nggak bisa saya lihat. Oh, nomor email disembunyiin. Itu gambar profilnya apa nih? Ini gelas kopi. Oh, gelas kopi. Gelas kopi di pinggir jalan. Ya, Mbak Mila ya, yang namanya gelas kopi itu enaknya dihirup, diseruput gitu, bukan dibikin hoax. Jangan merusak karakter gelas dan kopi yang udah mantap dibikin hoax lagi. Dan ternyata emang tugas kerjanya memproduksi konten hoax ya kayaknya dia ya. Iya, kontennya seperti ini. Jadi tanpa sumber, tanpa ini kan nggak ada sumbernya sama sekali. Itu gitu. Imajinasi dia aja ya. Imajinasi aja kayaknya ini. Nah, ada juga konten menyebutkan Puan tidak suka Indonesia disebut Konoha gitu ya. Jadi dia ngambil cuplikan dari pidato dari mana, dikasih narasi sesuai dengan ini dia. Nil, berapa tadi followernya Nil? Subscribernya? 771. Dan banyak orang percaya nggak? Kalau 700 doang. 700 doang. Tapi yang nonton banyak. Yang ini 1.500 yang nonton tayangan ini. Lumayan ya. 1.500, tapi dia sempat hit, ada yang nonton ribuan ya. Dan ada komen-komen nggak? Komennya sih kayak banyak yang percaya. Bentar, kita cek ini ada komen nggak. Yang Purbaya ada komen nggak? Ada. Maju terus Purbaya gitu kali ya. Ayo bersama rakyat kita lawan mafia. Iya bener kan, percaya kan mereka. Asbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal wa ni'mal nasir. Waduh. Jangan khawatir Pak Purbaya, kami dan rakyat Indonesia ada sekelilingmu. Ya. Semoga Allah taala bla bla bla. Jadi ada yang percaya memang. Jadi memang konten ini heroisme ya. Memperlihatkan seolah-olah dengan sepak terjang Purbaya yang sekarang ini, yang banyak melakukan berbagai macam sidak, tindakan dan lain-lain, itu membuat banyak mafia gerah. Kemudian dia mengirimkan paket yang berisi darah segar, kita nggak tahu darah apa itu, dan itu kan teror ya namanya. Terus
Purbaya marah, istrinya lapor, "Pih, aku dikirimin darah segar." Terus papinya langsung marah. Papinya "Oh, nggak langsung, bener ini, siap-siap "Tidak," lawan." gitu. "Ini tidak benar," gitu. "Kita lawan, hadapi saya, jangan ganggu istri saya." Ya kita tahu Pak Purbaya memang sayang istrinya, tapi Iya. ternyata terkonfirmasi bahwa Tidak ada pernyataan tidak ada itu. pernyataan itu, dan di Tidak media ada, Ci. media lain pun tidak ada ya. Nggak ada. Di akun media sosialnya Pak Purbaya juga tadi saya cek, yang di Menteri Keuangan RI juga tidak ada. Di TikTok yang dikelola oleh Purbaya juga, yang apa, di TikTok yang udah centang biru itu juga tidak ada Tidak statement ini sama sekali. Jadi ini dari mana asalnya? Dari yang Ya bersangkutan. memang mereka pengen Dia bikin aja ya? Bikin aja nih. Ya, Jadi memang tidak hanya Purbaya, yang lain juga. semuanya kena ya, semua tokoh ya. Tokoh-tokoh penting dibikin sama dia nih. Nah, ini Nil, kalau ada pertanyaan, gimana caranya kalau ada beberapa tokoh ini yang ada dibikin hoax gini, terus pengen itu nggak benar, gimana caranya? Ngomong ke YouTube-nya gimana? Nah, kalau di YouTube itu ada mekanisme untuk mengirim masukan ke YouTube ya. Kirim masukan di situ kayak report ya. Ya. Kirim report bahwasanya ini menjelaskan, kita banding dan segala macam untuk mereview konten ini gitu ya. Nah, dari YouTube nanti akan Memberikan balasan. Membalasan apakah konten ini melanggar aturan mereka atau tidak. Tapi mereka biasanya nge-review dulu tuh. Ya. Nah, jika review baru mereka nilai, jika yang memang ini melanggar ya mereka hapus. Kalau tidak, mereka biarin aja biasanya. Dan menjelaskan, menjawab itu. Dan dengan dia membuat hoax terkait dengan Luhut dan lain-lain, dan banyak sekali ini, berarti memang tetap dibiarin aja ya. Nah, masalahnya ketika saya laporin konten si A ini Bang ya, ternyata konten ini sudah di-share oleh ribuan yang lain. Bayangin saya harus ngelaporin ribuan. Iya benar-benar. Ribuan akun, itu yang menjadi kesulitannya. Itulah kesulitannya di media sosial ya. Begitu, apalagi di YouTube Short kan. Di handphone tuh gampang banget di-share nih. Yes. Di-share-nya bisa ke WA, bisa ke tempat lain ya. Ini sudah di reshare ya, 46.000. 46.000 yang nge-share. Jadi gimana untuk melaporinya, gimana? Mumet dah kalau kayak gini. Ya paling yang kayak gini ya berarti mungkin dari yang bersangkutan melakukan klarifikasi aja di tempat terpisah ya. Ya, bahwa tidak benar kalau kami sekeluarga menerima teror dari orang paket manapun. Ya, kami tidak pernah menerima itu. Dan tapi itu berbahaya juga Bang. Menginspirasi orang untuk lihat akhirnya apa sih gitu. Serba salah jadi ya. Mending ya udah ignore aja ini. Abaikan aja kan. Abaikan aja. Emang tidak ada faktanya. Jadi apalagi yang mengeluarkan juga tidak ada sumber sama sekali. Bener, nggak ada sumber. Nggak ada sumber segala macam, dan Purbaya juga nggak pernah ngomong soal ini. Kekhawatiran dia bahwa dia diteror dan lain-lain. Yang paling benar sih di ignore. Cuman masalahnya nanti akan ada Purbaya berikutnya kan? Ya, itu yang. Nah itu gimana tuh buat? Tapi ya udahlah, nanti kita coba diskusikan sama pihak YouTube dan juga Komdigi ya. Gimana bagusnya itu. Oke. Tapi memang menjadi pejabat publik itu punya konsekuensi. Iya, punya konsekuensi. Kita akan menjadi sorotan banyak pihak gitu ya. Baik yang benar maupun nggak benar ya. Kita akan menjadi sumber kritikan gitu ya, menjadi sorotan. Dan kita menjadi tempat orang cari keuntungan. Wajar kalau nanti, jangan kaget kalau nanti ada akun YouTube, IG, TikTok, Facebook namanya misalkan Purbaya Y Sadeo, A-nya 3, A-nya 2. Oh, yang satu udah dipakai, coba A-nya 2 udah dipakai, coba A-nya 3 untuk jadi follower, habis itu ganti nama. Iya. PY Sadewa. Karena memang lagi jadi trending ya. Jadi apapun soal dia pasti dipakai orang untuk cari keuntungan. Tadi kontak siapa Bang? Kok bisa langsung punya akses? Keren banget Bang Aib ini. Ya kita kan ya gini-gini juga kan. Saya juga bingung, konfirmasi kemana ini, klarifikasi kemana ini. Iya. Purkon sih ini klarifikasi mana nih? Tapi di media nggak ada kan? Nggak ada yang belum ada yang membahas. Saya bingung mau klarifikasi kemana. Pernyataan resmi juga belum ada. Dari Purbaya belum ada. Pernyataan dia ke media juga belum ada. Nah, informasi misalkan diberitakan oleh media mainstream juga belum ada. Mbak, ini gimana saya mendibangnya jika butuh waktu nih Bang? Iya. Dibangnya dari WA Purbaya aja langsung. Ngeri Bang kayak kita ini. Oke.
Baik, informasi yang menyatakan bahwa istri Menteri Keuangan, bentar dulu, nulis Menq-nya aja Menq, Menku, itu udah pasti informasinya tidak sahih. Jadi lebih baik Anda tidak usah percaya dengan informasi ini. Nulis aja nggak benar. Nulis aja nggak benar, gimana informasi yang lainnya? Istri Menteri Keuangan Purbaya Sadewa diteror paket misterius berisi darah segar. Kita nyatakan hoax ya. Oke. Sampai saat ini Menteri Purbaya masih sehat dan kan aktivitas seperti biasanya, dan istri dan anak-anaknya juga masih dalam kondisi yang baik-baik saja. Bang, terima kasih banyak Bang. Paketnya nggak ada kan? Paketnya nggak ada. Jadi kalau Abang mau kirim paket ke saya boleh. Oke, siap. Ya. Paket tagihan tapi. Terima kasih Bang Astil. Terima kasih Bang Gaib. Sampai ketemu minggu depan ya. Siap. Kita masih ada beberapa yang mau kita bahas. Jangan dadakan ngasih materinya. Ini Furkon saya udah ngasih minggu lalu. Tahu ngerjain aja nih. Oke, teman-teman, demikian Villa Tapi Hoax hari ini. Kita sampai ketemu di minggu depan. Jangan lupa subscribe YouTube Trijaya FM dan iNews Official, dan selalu menyebarkan informasi yang positif, bukan informasi hoax. Fakta ada di depan mata kita, terutama di media mainstream. Kalau Anda tidak yakin dengan satu informasi, maka silakan Anda berkunjung ke media mainstream atau bertanya kepada tim redaksi kami yang cukup besar ini di tim Viral Tapi Hoax. Saya Gaib Porto Sigit dan Asnil Bambani Amri mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa minggu depan. Musik! Semuanya dengar, sebar hoak dosa besar. Azab kubur siap menanti. Jangan sampai